Perkenalkan, saya Krisantus Sapriandi Adutukan dengan NIM 20085561002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai decoder. Yang pertama, pengertian decoder. Decoder adalah suatu rangkaian logika yang memiliki sejumlah masukan yang mempresentasikan logika biner dan hanya mengaktifkan salah satu keluaran dari sejumlah keluaran yang sesuai dengan kondisi masuknya. Yang berikut, fungsi decoder. Fungsi decoder adalah untuk memudahkan kita dalam menyalakan 7 segment. Itulah sebabnya kita menggunakan decoder agar dapat dengan cepat menyalakan 7 segment. Berikut adalah diagram decoder. Di sini kita bisa lihat bahwa rangkaian decoder terdiri dari sejumlah N masukan dan M keluaran. Dan dengan ketentuan jumlah keluaran tidak boleh melebihi 2 / N, sehingga M atau keluaran lebih kecil atau sama dengan 2 / N. Kemudian decoder terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, 1-2 binary decoder, di mana terdiri dari 1 inputan dan 2 output. Seperti contoh, di sini A sebagai inputan dan Y0 dan Y1 sebagai output. Dengan rangkaian seperti berikut dan dengan tabel kebenaran, jika A berlogika 0, maka Y0 berlogika 1 dan Y1 berlogika 0. Jika A berlogika 1, maka Y0 berlogika 0 dan Y1 berlogika 1. Kemudian jenis yang kedua adalah 2-4 binary decoder, di mana X dan Y sebagai input dan ada 4 outputan, yaitu F0 sampai dengan F3. Di sini dengan rangkaian seperti berikut dan dengan tabel kebenaran, di mana X dan Y sebagai input dan F0, F1, F2, F3 sebagai output. Di mana jika X berlogika 0 dan Y berlogika 0, maka F0 berlogika 1, sedangkan sisanya berlogika 0. Jika X berlogika 0 dan Y berlogika 1, maka F1 berlogika 1 dan sisanya berlogika 0. Jika input X berlogika 1 dan input Y berlogika 0, maka pada outputnya F2 berlogika 1 dengan sisa output lain berlogika 0. Sedangkan jika input X berlogika 1 dan Y berlogika 1, maka F3 yang berlogika 1 dan sisanya berlogika 0. Yang ketiga adalah 3-8 binary decoder, di mana ada 3 inputan, yaitu X, Y, dan Z dengan output F0 sampai dengan F7. Bisa dilihat dengan rangkaian seperti berikut dengan tabel kebenaran. Jika X berlogika 0, Y berlogika 0, dan Z berlogika 0, maka F0 berlogika 1 dan sisanya berlogika 0. Jika X berlogika 0, Y berlogika 0, dan Z berlogika 1, maka F1 berlogika 1 dan sisanya berlogika 0. Jika X berlogika 0, Y berlogika 1, dan Z berlogika 0, maka F2 berlogika 1 dan sisanya berlogika 0. Jika kita lihat seperti berikut, maka jika kita urutkan
dari kemungkinan masuknya X, Y, Z dengan berlogika 000 sampai dengan X, Y, Z yang berlogika 111, maka dapat disimpulkan bahwa keluaran Fn akan berlogika 1 sesuai dengan logika desimal masukkan X, Y, Z pada tabel kebenaran. Sekian penjelasan dari saya mengenai decoder. Di sini terdapat tabel BCD, yaitu binary code desimal, yang dimana perubahan dari binary ke desimal, dan perubahan tersebut outputnya harus bernilai 1. Itu 1. Jadi nanti yang akan kita gambar adalah yang bernilai 1 dan inputnya menyesuaikan. Ketika inputnya ada di 0, maka kita harus menegasikan terlebih dahulu atau dinotkan. Yang bernilai 1 tetap kita lanjutkan atau bisa diberi buffer, tapi agar tidak membuang space, langsung dilanjutkan saja tanpa harus diberi buffer. Dan untuk yang 000 di sini atau outputnya sama dengan 0, tidak perlu digambar atau dinotkan, karena yang kita butuhkan hanya output yang sama dengan 1. Sekarang kita masuk ke dalam gambar di sini. Mengapa di sini terdapat ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4? Karena seperti tabel tadi, yang bernilai 0 tidak semuanya, dan yang dibutuhkan tidak semuanya, maka hanya diperlukan beberapa saja. Seperti yang pertama tadi, not W, not X, not Y, dan not Z. Maka hasilnya seperti pada tabel yang saya tampilkan tadi. Untuk yang 7 segment code ini menjelaskan tentang hexadesimal. Desimal 0, maka seluruhnya 0 kecuali G. Desimal 1, kalau buat 1 di D, di kapital, A kecil, D kecil, E kecil, F kecil, dan G kecil. Desimal 2 yaitu di C kapital, C kecil, E kecil. 3 di C kapital, D kapital, E kecil, F kecil, dan seterusnya. Bisa dilihat pada tabel di sini. Untuk pembuatan sirkuit makernya, kita menggunakan CA 7 segment yang nantinya akan mengeluarkan output. Lalu untuk mencari 7 segment inputnya, bisa dicari 7 segment, lalu yang 7448. Kenapa bukan 7447? Karena ini akan tetap mengeluarkan input yang di-outputkan. Oke, perkenalkan, nama saya Niwayan Yulia Damayanti, NIM 20085610012 dari Prodi Informatika. Sini saya akan melanjutkan pembahasan materi encoder. Yang sebelumnya yang dibahas oleh teman saya itu decoder. Di sini saya akan bahas tentang encoder. Nah,
Encoder di sini adalah suatu rangkaian digital yang berfungsi untuk menghasilkan suatu kode keluaran berdasarkan salah satu masukan yang aktif. Atau rangkaian encoder ini disebut juga dengan rangkaian digital yang dapat mengubah bilangan desimal menjadi biner. Nah, dengan penjelasan itu kita dapat lihat atau kita dapat buat rangkaian encoder tersebut seperti ini. Dalam rangkaian ini ada yang namanya masukan dan keluaran, di mana di sini masukannya itu adalah A0, A1, A2, dan keluarannya itu adalah O0, O1, O2. Selanjutnya, rangkaian encoder di sini merupakan kebalikan dari rangkaian decoder yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya itu. Nah, di rangkaian encoder terdiri dari sejumlah M masukan. Yang tadi ya, ini A, A0, A1, A2 ini merupakan masukan. Dan N keluaran. Ini juga N keluarannya itu adalah O0, O1, dan O2. Dengan ketentuan jumlah keluaran tidak boleh melebihi dari 2 pangkat N. Jadi tidak boleh melebihi 2 pangkat N-nya itu. Sehingga M-nya itu atau masukannya itu harus lebih kecil atau sama dengan 2 pangkat N. Misalkan, kita misalkan saja, kita 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 8. Jadi masukannya itu tidak boleh melebihi dari 8. Atau harus sama dengan 8. Misalnya, di sini juga ada jenis-jenis atau contoh dari encoder. Jenis yang pertama atau contoh yang pertama, di sini saya akan bahas tentang encoder 4-to-2 atau encoder 4-to-2. Di sini masukannya itu adalah 4 dan di sini adalah 2. Mengapa di sini 2? Kita kembali lagi ke 2 pangkat N-nya tersebut. Di sini 2 pangkat N. Jika 2 dipangkatkan 2 itu hasilnya adalah 4. Jadi 2-nya ini adalah N-nya itu. 2 pangkat N, 2. 2 pangkat 2 adalah 2. 2 pangkat 2 adalah 4. Ini 4-nya di sini. Itu adalah masukannya. Jadi dia tidak boleh melebihi dari 2 pangkat N tersebut. Yaitu 4 atau harus sama dengan 4. Nah, encoder 4-to-2 ini terdiri dari 4 inputan. Ya, yang tadi itu 4-nya itu adalah inputan. Itu bisa kita istilahkan atau kita bisa buat dengan Y3, Y2, Y1, dan Y0 dan 2 output. Output yang tadi ya, 2 pangkat N itu kan 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. Jadi output itu adalah 2. Itu terdiri dari A1 dan A0. Nah, setiap saat hanya 1 dari 4 masukan ini yang dapat menjadi 1 untuk mendapatkan kode biner terkait pada keluarannya. Itu harus ada 1 untuk menghasilkan 1 keluaran untuk menghasilkan kode biner ini. Selanjutnya, nah di sini ada rangkaian dari encoder 4-to-2 atau 4-to-2. Di sini ada masukannya, M-nya tadi itu masukan, itu kita bisa istilahkan atau kita lambangkan dengan Y3, Y2, Y1, dan Y0. Dan ada 2 keluaran, ini 2-nya ya. Ada A1 dan A0. Selanjutnya, ya. Ini tabel kebenaran encoder 4-to-2 atau 4-to-2. Nah, inputan dan ada outputan. Tadi ada inputan, 4 inputan dan 2 outputan. Inputan yang pertama itu ada Y0, itu adalah 1, Y1-nya 0, Y2 0, Y3 0. Itu akan menghasilkan output 0 dan 0. Sedangkan yang kedua itu ada 0 untuk Y0 dan 1 untuk Y1, 0 untuk
Y2, 0 untuk Y3. Itu akan menghasilkan output di A1 itu adalah 0 dan output di A0 itu adalah 1. Selanjutnya juga di Y0 itu ada 0, Y1 ada 0, Y2 adalah 1, Y3 ada 0. Nah, di sini outputannya balik, jadi A1-nya itu adalah 1 dan A0-nya itu menjadi 0. Selanjutnya itu Y0-nya itu adalah 0, Y1 0, Y2 0, dan Y3 1. Sehingga di sini ada outputan. Outputannya itu menjadi A0-nya ada 1 dan A1-nya itu adalah 1. Ini adalah tabel kebenaran encodernya. Selanjutnya, setelah kita melihat tabel kebenaran ini, kita dapat membuat persamaan atau ekspresi logis dari A0 dan A1. Dari A0 dan A1. Nah, di sini ada A0 sama itu, persamaannya itu adalah Y3 dan Y2. Sedangkan A1 persamaannya dari Y3 ditambah Y1. Y1 ini ya. Ini. Y1 dan Y3. Terus ada di A0-nya ada 1 dan A0-nya juga ada di Y3. Sedangkan A1-nya itu ada di Y1, ada di Y2 dan ada di Y3. Selanjutnya itu setelah kita buat persamaannya itu, kita dapat membuat gerbang logika OR-nya. Gerbang logika OR-nya itu seperti pada gambar di sini. Itu ada inputan 3 yaitu Y3, Y2 dan Y1 seperti persamaan di sini. Selanjutnya itu outputannya itu akan menghasilkan A1 dan A0. Ini inputan ini akan menghasilkan A1, sedangkan inputan Y3 dan Y1 itu akan menghasilkan inputan A0. Jadi sekian dari saya, semoga bermanfaat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Inyoman Yusat Tresnata Magiri, NIM 17085611044. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe lanjutan dari encoder, di mana teman saya sudah menjelaskan tentang encoder sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan dua jenis encoder lainnya. Yang pertama itu ada decimal to binary. Decimal to binary ini bisa juga disebut sebagai 10 to 4 encoder. Kenapa 10 to 4? Kenapa tidak 16 to 4? Karena memang awalnya ini 16 to 4. Kenapa jadi 10? Itu karena desimal itu memiliki basis 10 yang dimana simbol yang dipakai itu 0 sampai 9. Jadi ada 10 simbol di sana dalam desimal. Oleh karena itu 5 inputan lainnya itu istilahnya don't care atau tidak terpakai. Jadi decimal to binary encoder ini hanya memakai 10 inputan dengan output 4. Oke. Jadi seperti yang saya bilang, ada 10 inputan di sini. Saya sudah buatkan tabelnya. Inputannya itu ada X0 hingga X9. Oke, lalu ada outputnya 4, yaitu A sampai D. Di sini, jika salah satu encoder berlogika 1, maka akan menghasilkan logika keluaran biner berdasarkan masukan yang aktif tersebut. Jadi di sini kita perhatikan jika X0 berlogika 1 atau istilahnya high aktif,
maka outputnya itu adalah 0000. Jadi jika desimal 0 itu aktif, maka secara otomatis binernya itu 000. Secara logika, kalau kalian pernah belajar tentang BCD, itu 000 itu memiliki value desimal 0. Lalu kita perhatikan yang kedua, itu jika X1 atau desimal 1 itu aktif, maka outputnya itu akan bernilai 0001. Oke. Lalu begitu juga seterusnya. Oke, kita lanjut ke next slide. Di sini sebelum kita membuat gerbang logikanya, kita membuat persamaannya terlebih dahulu, yaitu dari D. D sama dengan X9 plus X8. Itu dapatnya dari sini. D di sini ada 2 yang bernilai 1, yaitu di desimal ke-8 atau di desimal ke-9. Jadi X8 or X9. Begitu juga dengan C, itu ada 4 yang bernilai 1, yang dimana dia aktif pada desimal ke-4 atau desimal ke-5, desimal ke-6, atau desimal ke-7. Jadi C sama dengan X4 or X5 or X6 or X7. Begitu juga dengan B dan A. Kita balik lagi. Jadi setelah dibuat persamaannya, barulah kita membuat gerbang logikanya. Jadi gerbang logikanya itu kita buat berdasarkan urutan dari D. Di sini D, Y3. Ya, itu ada X9 or X8. Dan C di sini ada X7, X6, X5, X4, seperti itu, dan seterusnya. Oke, jadi konsep decimal to binary encoder itu seperti ini. Jadi misalnya ada misalnya satu ini dia kondisinya high atau aktif istilahnya, maka dia akan di dalam sini akan melakukan proses dari gerbang logika ini, sehingga nanti inputannya itu karena desimal 1 itu high, maka A itu akan bernilai 1, B bernilai 0, C bernilai 0, D bernilai 0. Jadi 0001. Kita lihat di sini. Nah, benar kan? Jadi jika desimal 1 aktif, high, maka dia akan memunculkan output 0001. Seperti itu. Begitu juga dengan 9 misalnya. Jika 9 high atau aktif, maka dari D jadi 1001. Ya, seperti itu. Oke, lanjut ke octal to binary encoder. Jadi tidak jauh berbeda. Hanya saja di sini inputannya itu ada 8 sesuai dengan basis dari oktal itu sendiri. Jadi di sini kita lihat karena inputannya 8, maka outputnya itu menjadi 3. Jadi 2 pangkat M, M-nya itu 3, itu sama dengan 8. 8 itu inputannya. 2 pangkat 3, pangkat 3-nya itu, 3-nya itu adalah M-nya atau outputnya, seperti itu. Jadi hampir sama cara kerjanya dengan decimal to binary. Kita buat penyederhanaannya, bukan persamaannya. D4 plus D5 plus D6, lalu kita buat gerbang logikanya. Kira-kira seperti itu. Di sini saya ingin jelaskan lagi sedikit. Di sini konsep dari octal to binary itu benar-benar sama dengan decimal to binary. Di sini
misalnya desimal oktal 2 ini aktif, jadi dia itu akan memunculkan biner, jadi 2, berarti oke, di sini 010. Jadi 010 itu adalah output dari inputan 2 yang high sebelumnya yang saya bilang. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya encoder ada lagi 2 ya. Ada hexadecimal to binary encoder dan lagi satu itu ada priority encoder. Jadi hexadecimal to binary encoder itu serupa dengan desimal dan oktal to binary. Lalu ada priority, mungkin akan saya jelaskan sedikit karena untuk menjelaskan priority itu akan sangat panjang penjabarannya. Jadi saya akan jelaskan fungsi dari priority encoder itu. Priority encoder itu adalah encoder untuk mencari prioritas jika ada kasus seperti misalnya ada 2 atau lebih inputan yang high atau aktif. Jadi di sana dia akan mencari prioritas yang mana akan dimasukkan inputnya, karena encoder itu kan hanya menerima satu inputan seperti itu. Jadi sekian penjelasan dari encoder. Jika salah kata mohon dimaafkan. Dari saya, terima kasih.